Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh, episode 133. Kenangan Lala. Arga harus menelan air ludahnya ketika melihat rambut panjang Nadira yang basah, handuk yang melingkar di dadanya dan hanya menutupi sebagian pahanya. Perut yang sudah besar dan bulat membuat istrinya semakin menggoda. Melihat pemandangan seperti ini sungguh membuat dirinya seakan tidak mampu menahan hasratnya. "Habi, mau apa?" Nadira mundur beberapa langkah ketika suaminya mendekat dengannya. "Peluk anak," Arga memberi alasan. Dira nggak percaya. Habis selalu alasan peluk anak. Nanti setelah peluk anak, lihat anak. Nadira sudah sangat hafal dengan sikap suaminya. Terkadang dirinya bisa mandi berulang kali, hingga 2 bahkan 3 kali bila tidak cepat memakai pakaian. Mau bagaimana lagi? Habi terlalu sayang menyayangi anak, sehingga ingin melihatnya setiap saat. Arga berkata dengan mengulum senyumnya. Nadira menggelembungkan pipinya dengan bibir ke bawah yang maju ke depan. Suaminya tidak pernah kehabisan kata-kata untuk membela diri dan untuk membujuk Nadira. "Boleh ya, Habi lihat anak kita." Arga berdiri di depan Nadira, tangannya memegang pinggang istrinya. Nadira hanya diam tanpa bisa mundur lagi karena punggungnya sudah terbentur dengan dinding lemari. "Tadi sebelum Dira tidur siang sudah, Bi. Suatu di kamar mandi juga sudah. Masa sih sekarang lagi? Kita sudah mau pulang. Dira sudah mandi. Dira juga pengen makan bakso." Nadira memandang wajah suaminya. "Bentar aja, nanti kita mandi lagi, terus langsung pulang. Habi janji." Arga mengangkat 2 jarinya. Nadira merasa sangat menyesal karena dirinya mau mandi berdua dengan suaminya, sehingga adegan seperti ini harus terjadi berulang-ulang kali. "Ini semua demi anak dan kelancaran persalinan adek. Ingat kata dokter, wajib sering." Arga menarik hidung istrinya. "Habi, kenapa tidak ada capek-capeknya?" Nadira berkata ketika suaminya menjatuhkan handuknya. "Ini bukti kalau Habi sayang anak dan sayang istri." Arga menempelkan bibirnya di bibir istrinya. Nadira begitu menikmati bibir lembut suaminya yang saat ini sedang bermain dengan bibirnya. Mereka saling berbagi rasa dan mengecap rasa manis dan asin dari bibir pasangannya masing-masing. Setelah puas mencium bibir istrinya, kecupan itu turun ke leher dan bagian dada Nadira. "Bi, jangan gitu," pinta Nadira. "Kenapa?" Arga menghentikan pekerjaannya. "Sudah ada asinya, Bi." Nadira begitu malu ketika memberitahu suaminya. Arga tersenyum ketika mendengar ucapan istrinya. "Pantes makin gede," ucapnya. Nadira menganggukkan kepalanya. "Kenapa nggak ngasih tahu dari tadi sih? Mana dari tadi habis sudah gitu terus?" Arga tersenyum. "Dira lupa, Bi." Nadira tersenyum malu-malu. "Karena keenakan ya," ucap Arga. "Iya, Bi," jawab Nadira dengan wajah yang sudah bersemu merah. "Pantes dari tadi ada rasa-rasanya." Arga membasahi bibirnya dengan ujung lidahnya. "Maaf, Bi, Dira lupa ngasih tahu." Nadira menundukkan kepalanya. "Ya nggak apalah, sebagai seorang ayah, Habi harus memastikan dulu rasa serta aman atau tidak asupan yang akan didapatkan bila anak lahir nanti." Arga sedikit tersenyum. Nadira tersenyum saat mendengar ucapan suaminya. "Habi kirain kalau sudah ada anak aja baru ada asinya. Ternyata masih hamil sudah ada ya," ucap Arga.
Iya Bi, yang penting wajib sering dibersihkan bagian ujungnya, kata ibu dan mama, agar ASINya lancar. Jadi nanti anak sudah lahir, ASINya sudah keluar dan tidak menumpuk. Nadira juga membaca berartikel untuk menghadapi persalinan dari situs internet yang dibacanya. Hai anak Dedi, ini asupan makanannya sudah disediakan sama Momi. Jadi sehat-sehat ya di sini. Arga mengusap perut istrinya. Nadira tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Gerak anak sekarang makin kuat Bi, ucapnya. Iya, dia makin banyak makan. Pasti nanti kalau sudah lahir, anak ganteng seperti Habi. Dia pasti jauh lebih ganteng daripada Habi. Masa sih dia mau kalah sama dedinya? Nadira tersenyum. Arga menganggukkan kepalanya. Dirinya sudah sangat tidak sabar untuk menunggu kehadiran putranya. Kehadiran calon anaknya mampu merubah hidupnya. Selama ini dirinya hidup dalam kegelapan, dan saat ini ia sudah menemukan cahaya dalam hidupnya. Kita sambung di rumah ya Bi, Dira pengen makan bakso. Anak sudah minta bakso. Nadira tersenyum dan meletakkan tangan suaminya di atas perutnya. Anak gerak, Arga tersenyum dan mencium istrinya. Kalau sudah seperti ini, mau diapakan lagi? Arga menundukkan kepalanya dan menunjukkan ke bagian bawah. Pakai celana, nggak bakalan kelihatan kok Bi, Nadira berkata seenaknya. Sudah, pakai pakaiannya, kita makan bakso sama anak. Arga menarik hidung istrinya. Nadira dengan cepat menganggukkan kepalanya. Ia harus cepatnya memakai pakaiannya sebelum suaminya berubah pikiran. Orang tua kamu di mana? Iswandi bertanya dengan memandang Lala. Orang tua saya ada di Semarang, jawab Lala. Apa keluarga kamu ada di sini? Tanya Iswandi. Kebetulan nggak ada Om, Lala tersenyum. Sejak kapan kamu berada di sini? Tanya Iswandi. Setelah lulus SMA, saya merantau ke Jakarta Om. Lala berusaha untuk tetap mempertahankan senyumnya. Iswandi memandangnya dan kemudian menganggukkan kepalanya. Apa orang tua kamu tahu kamu tinggal di sini? Tanya Iswandi. Lala hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Selama ini, kedua orang tuanya tidak pernah peduli kepadanya. Bahkan sejak Lala SMA, ia sudah harus ngekos dan bekerja sendiri untuk sekolah dan biaya hidupnya. Bisa dikatakan Lala selalu tidak diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Lala masih teringat ketika papanya yang dengan sengaja tidak peduli kepadanya. Back to back. Pada waktu itu, Lala duduk di kelas 2 SMA. Sejak SMA, Lala memang sudah tidak tinggal di rumah papanya. Ia juga tidak ingin tinggal di rumah mamanya. Perpisahan kedua orang tuanya membuat Lala harus hidup terombang-ambing tanpa tahu kemana tempat yang membuat dirinya nyaman. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk ngekos. Setelah Lala memutuskan untuk ngekos, papanya seakan lepas tanggung jawab. Lala harus bekerja sambil sekolah, namun ia tetap menikmati hidupnya, meskipun harus bekerja sendiri untuk hidupnya. Lala keluar bersama dengan teman satu kosnya. Kebetulan di tempat daerahnya ada atraksi sirkus, sehingga Lala ingin masuk ke dalam untuk menyaksikan atraksi sirkus tersebut. Namun, uang yang dimilikinya tidak cukup untuk membeli tiket, dan pada akhirnya Lala hanya duduk-duduk santai di atas rumah yang ada di areal tersebut, tempat pertunjukan bersama dengan temannya. Ia seperti orang yang sedang ingin minum, dan di saat dirinya mencari air, ia melihat sebuah telaga, yang mana air di telaga itu mampu menghilangkan rasa dahaga yang dirasakannya. Lala merasa sangat senang saya melihat papanya yang ternyata datang ke tempat tersebut bersama dengan mama tiri dan adik-adik dari papanya dan juga anak dari mama tirinya. Itu papa kamu lah, ucap teman Lala yang memberitahu. Lala menganggukkan kepalanya.
Sepertinya kita bisa masuk ke dalam. Aku akan minta uang. Aku sungguh sangat ingin melihat atraksi sirkus. Apalagi yang katanya singa bisa melewati lingkaran api. Itu keren sekali, Lala berkata penuh semangat. Iyalah, tapi kalau kamu panggil dari sini, sudah pasti papa kamu nggak dengar, komentar teman Lala yang bernama Wati. Aku akan telepon papa, Lala berkata dengan mengeluarkan ponsel dari dalam saku celananya. Ia langsung menghubungi nomor ponsel papanya. Halo, jawab papanya di dalam sambungan telepon. Halo pa, papa di mana? Tanya Lala yang hanya sekedar ingin berbasa-basi. Papa lagi di tempat kerja, jawab papanya. Papa di mana? Lala kembali mengulang pertanyaannya. Papa sedang di tempat kerja, ini lagi banyak kerjaan. Pria itu berbicara dengan terburu-buru. Lala diam ketika mendengar ucapan papanya. Hatinya terasa begitu sangat sakit ketika papanya dengan sengaja mengatakan hal itu. Sudah jelas-jelas Lala melihat papanya berada di sirkus, namun papanya mengatakan di tempat kerja. Halo La, sudah dulu ya, papa lagi kerja, ucap papa Lala yang memutuskan sambungan teleponnya. Lala berusaha menahan air matanya dengan terus memandang ke arah papanya yang tampak kerepotan menggendong adik-adiknya. Back to back selesai. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.